Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin, amma ba'du. Masyayikhil kiram, sadatil kurama, para hujjaj, para asatid, sepuh bini sepuh dari berbagai majlis taklim, musola dan masjid yang tergabung dalam majlis taklim malam Rabu Masjid Al-Huda Abdul Aziz, tanpa terkecuali satu persatu disebutkan oleh Al-Fakir dengan tidak mengurangi ta'zim dan hormat. Mudah-mudahan para masyayikh, tuan-tuan guru, orang tua kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Akhasil khusus orang tua kita, Baba Haji Ali, Ustadz Haji Ahmad Maulana Eskom, orang tua kita Ustadz Muhammad Tawi, Ustadz Ahmad Samsudin, Ustadz Aris, Ustadz Nahad Naharuddin, guru kita Ustadz Haji Abidin Nur, Ustadz Dr. Andes Abdul Mukti, dan para masyayikh yang lainnya yang begitu banyak berkumpul pada majlis ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita dalam setiap istiqomah dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ngaji kita pada kesempatan malam ini kita akan membicarakan satu pesan tarbiyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran, berinteraksi dengan sesuatu yang mulia, berinteraksi dengan sesuatu yang berharga. Saya ngomongnya pelan-pelan dulu, Pak, saya ngomongnya pelan-pelan dulu, masih ngos-ngosan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, judulnya Al-Quran Lapuk. Lapuk dimakan usia, udah usang dimakan waktu. Satu poin utama, setiap tarbiyah dalam agama kita memiliki kulit dan dagingnya. Maka ada makna yang tersirat dan ada makna yang tersurat. Apa yang dimaksud dengan Quran lapuk kita lihat nanti, bagaimana kita membicarakan sisi-sisi yang hikmah berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Tawajukan hati, luruskan niat, mudah-mudahan kita mendapatkan faidah dan kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam
والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه تعالى walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai prolog pembuka ada satu gambar yang memberikan inspirasi betapa pentingnya bersyukur atas nikmat Allah. Dalam salah satu syair daripada orang Arab menyebutkan la tuqridka maqamaka lam tuwafik. Jangan engkau memaksakan diri pada sebuah tempat yang mana engkau tidak cocok di sana. Kelihatannya kagak enak. Betul Pak? Walaupun masuk tapi enggak enak. Maka jangan engkau memaksakan diri pada sebuah tempat yang seharusnya kita tidak di sana. Maka kita akan berharga bila mana pada tempat yang tahu di mana kita berharga. Mobil yang mahal sekalipun kalau kita parkir di tengah-tengah hutan nggak bakal kelihatan mahal. Tapi coba parkirnya di depan mall kelihatan mahalnya. Maka sesuatu berharga itu bukan karena orang tidak tahu harganya, salahnya kita sendiri. Bukan orang tidak tahu siapa kita, bukan orang tidak mau menghormati kita, justru terkadang kita keliru menempatkan diri sehingga orang tidak bisa menghargai kita. Salahnya bukan orang lain, tetapi kadang-kadang keliru kitanya tidak menempatkan diri pada tempat yang seyogianya. Maka jangan paksakan sesuatu kondisi yang memang kita tidak berharga bila mana di sana. Maka inilah pentingnya segala sesuatu yang berkaitan dengan agama pasti akan bernilai. Secara ekonomis murah boleh, akan tetapi bila mana hal yang sepele, hal yang murah ini bergandengan dalam nilai agama bakal jadi mahal. Mana contohnya? Peci. Kita beli cuma 10.000 tapi tetap aja simpannya di atas kepala. Coba peci 10.000 kita injek-injek sama orang, marah nggak Pak kita? Padahal belinya cuma 10.000 tapi sepatu, sendal yang harganya puluhan juta tetap aja simpannya di bawah kaki. Kenapa kagak ada hubungan dengan agama? Karpet walaupun tipis disimpan di masjid, tetap aja mau siapapun, pejabat, orang kaya masuk ke masjid, copot sendal, copot sepatu, karpetnya dipakai agama. Maka jika ilmu nempel ke agama, harta nempel ke agama, jiwa nempel ke agama bakal jadi mahal. Jika tidak nempel sama agama seperti sepatu sendal, walaupun mahal, harganya mahal, mereknya terkenal, tetap aja sepatu sendal tempatnya di bawah kaki, ketemu dengan kotoran, ketemu dengan lumpur. Tapi peci yang cuma 10.000, kerudung yang cuma 5.000 tetap menjadikan hiasan, disimpan di atas kepala. Karpet yang tebal simpen di mall, diinjak-injak pakai sepatu, pakai sendal, simpan di Masjid Al-Huda. Siapa yang berani nginjaknya? Maka suatu akan menjadi berharga kalau nempel dengan agama bakal jadi mahal. Maka kalau mau jadi mahal kudu nempel dengan urusan agama baru bakal jadi mahal. Nempel dengan urusan dunia, siap-siap sendal sepatu bagiannya. Maka bagaimana menjadikan mahal? Kertasnya sama, bahkan kertas Al-Quran itu lebih rendah daripada kertas yang digunakan dalam majalah. Betul apa betul? Ilah, Quran sekarang paling berapa Pak? 30.000 bisa dapat. Majalah, walaupun dalemannya, aduhai, dalemannya, iya dalemannya,
kertasnya, covernya, tintanya paling bagus, kertasnya paling bagus. Kon begitu walaupun enggak dipakai di kilo, coba Quran di kilo. Gila. Walaupun Quran sejelek-jeleknya Quran, selapuk-lapuknya Quran, seusang-usangnya Quran, sesuatu yang nempel dengan agama akan mulia, agung dan berharga. Maka manusia selama dekat dengan agama, dekat dengan musola, dekat dengan masjid, dekat dengan majelis taklim, bakal mahal, terhormat. Maka bagaimana Al-Quran yang lapuk di hadapan agama, jangankan Quran yang lapuk, sesuatu yang bernilai agama tidak boleh dihinakan dan tidak boleh diniskakan. Maka apapun bentuknya, agama al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih, ajaran Islam maha tinggi dan tidak ada bandingannya. Maka dalam bentuk apapun dan kondisi apapun, Quran tetap adalah Al-Quran. Walaupun bentuknya usang, walaupun bentuknya lapuk, maka Al-Quran tetap agung, Al-Quran tetap mulia. Pertanyaannya bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran yang sudah usang, Al-Quran yang sudah lapuk. Berkaitan dengan manajemen musola, manajemen masjid, manajemen madrasah, manajemen majelis taklim. Yang sering kita menemukan Quran berceceran, Quran sudah lama enggak kepake, Yasin sudah enggak utuh, ratib yang sudah beberapa lembaran yang enggak ada. Bukan cuman Quran, bagian-bagian kalimah thayyibah yang di sana ada dakwah, ada zikir, sholawat, kalimah thayyibah, bagaimana berinteraksi dengan hal-hal yang ini pun penting. Maka sering kita ulang-ulang dan sering kita singgung bagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qami'ut Tughyan, dari 77 cabang keimanan orang yang beriman adalah menjaga, menghormati daripada keagungan Al-Quran, sumber-sumber sunnah hadis, ilmu kitab para ulama, bahkan hal-hal yang tertera di dalamnya, zikir, salamat, kalimah dan thayyibah. Kadang-kadang mohon maaf, PR kita, ini mah PR kita bareng-bareng. Kadang-kadang tahlilan mah tahlilan, ngaji mah ngaji, ratibnya dibaca, yasinnya dibaca, keluar makanan. Kan begitu ya? Kadang-kadang yasinnya dilengkahin, ratibnya dilengkahin. Padahal itu kita minta berkahnya. Bagaimana itu Quran, yasin, ratib berkah ama kita, uang kita enggak mengagungkannya. Maka manajemen majelis taklim, musola, masjid selesai baca, rapihkan, ayyartafi'a maqamahu murtafi'an, simpen di tempat yang lebih tinggi supaya kita mendapatkan daripada wirid ataupun amaliyah istiqomah yang kita baca. Maka Al-Quran apapun bentuknya, apapun kertas warnanya, tebalnya Al-Quran, kalimah thayyibah, zikir, salawat tetap agung, tetap mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu rujukan referensi kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, dicetak di Indonesia kebanyakan dibuat 2 jilid tebal. Buah karya daripada Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau merumuskan 3 langkah bagaimana memperlakukan Quran yang sudah usang, Quran yang sudah lapuk, yasin, ratib ataupun buku-buku yang sekira-kiranya di dalamnya ada zikir, salawat, apalagi ada ayat suci Al-Quran. Mungkin di musola, mungkin di masjid, pasti banyak kita menemukan Quran usang yang sudah tidak bisa kepake dan dipakai lagi. Bagaimana sikap kita menyikapinya dalam ini? Yang pertama, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengajarkan menurut daripada amaliyah salafuna soleh zaman dahulu, yang pertama dengan cara menjaga tintanya.
Dengan cara bagaimana? Mencuci, membasuh mushaf supaya tintanya enggak hilang, tintanya enggak hancur. Zaman dulu kondisi ini masih relevan. Sekarang mah sudah percetakan ada. Maksudnya bagaimana? Zaman dulu yang nulis masih jarang. Media untuk nulis sangat jarang. Belum ada kertas dalam kulit pelepah kayu. Sehingga jikalau terkena cairan, tulisan Quran bakal hilang, bakal lenyap ejaan Al-Quran. Gambarannya seperti inilah Al-Quran zaman dulu. Ini adalah Al-Quran yang berada di perpustakaan Turki. Mushaf Al-Imam. Mushaf Al-Imam itu apa? Setelah Sayyidina Utsman mengkodifikasikan, merumuskan Al-Quran. Di zaman Rasul Al-Quran tak terbukukan. Di zaman Abu Bakar tidak terbukukan. Di zaman Umar tak terbukukan. Al-Quran terkodifikasi zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Sahabat banyak yang nulis, beda-beda tulisannya. Maka ketika itu Al-Quran jaga karena media SDM-nya sangat terbatas. Sehingga bila mana Al-Quran tercecer, dibasuh, dijaga sehingga menjaga daripada otentik kemurnian Al-Quran. Cara yang pertama, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, dengan cara menjaga kemurnian Al-Quran, membasuh, mensucikan, membersihkan daripada Al-Quran. Yang kedua, selain daripada menjaga kebersihan Al-Quran, yang kedua adalah menghanguskan Al-Quran dengan cara dibakar. Yang dibakar bukan Qurannya, yang dibakar mushaf Al-Qurannya. Kalau Al-Quran tidak bisa hangus, Al-Quran tetap abadal abidin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hancurkan lembaran-lembaran Al-Qurannya. Maka membakar Al-Quran bukan berarti menghinakan Al-Quran. Justru membakar Al-Quran kita menjaga supaya Al-Quran tidak terhinakan. Melebur Al-Quran dengan cara membakarnya supaya enggak kececer. Apalagi mohon maaf, sering kita menemukan beli gorengan bungkusnya. Pernah kita beli asin, Pak, beli asin, bungkusnya berjanji, Masya Allah ya, banyak kali berjanji, Pak, berjanji bungkusnya, Masya Allah. Yang lebih lagi dulu pernah viral, mercon, petasan mercon, bungkusnya Al-Quran, Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Bagaimana terjadi? Inilah karena tidak adanya tarbiyah, tidak ada reformasi. Mungkin Quran yang numpuk di gudang dikiloin kayaknya mah itu. Dikiloin ternyata dipakai untuk hal-hal yang lain. Maka daripada dihinakan begitu, langkah yang kedua menurut para ulama, dihanguskan dengan cara dibakar. Enggak dosa itu Pak Ustadz. Maka inilah kaidahnya. Pernahkah ada contohnya Al-Quran dibakar, dihanguskan, bukan menghinakan. Beda dengan orang-orang orientalis di sana. Diinjak, dibakar, simpan di WC, dinyak-injak, beda itu konteksnya. Ini membakar Al-Quran dalam rangka menjaga agar tidak terhinakan, tercecer dan terinjak-injak. Dan ini pernah terjadi pada Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan membakar Al-Quran yang tidak terstandar Rosam Utsmani. Zaman dulu sahabat banyak yang nulis, sahabat A, sahabat B menulis tercecer. Ketika masa Khalifah Utsman bin Affan ada satu Quran yang resmi, yaitu daripada Al-Quran Rosam Utsmani. Disebut Utsmani karena memang penulisan kodifikasinya pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dinamakanlah penulisan metodenya Rosam Utsmani. Pada saat itu Al-Quran yang tak terstandar dihanguskan supaya umat tidak bingung. Hanya rujukannya adalah Al-Quran yang dicetak, ditulis ulang pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Inilah gambarannya. Ketika masa Khalifah Utsman bin Affan dicetak, ditulis ulang, disebarkan ke berbagai kota, ke Kufah, ke Basrah, ke Mesir, kemana semuanya. Disisakan satu Quran induk disimpan di Madinah, disebutlah salah satu daripada Al-Quran tersebut Mushaf Al-Imam. Mushaf induk yang sekarang mushaf itu disimpan di perpustakaan di Turki. Nah,
Zaman dulu sudah ada sahabat Utsman bin Affan membakar Al-Quran yang seyogyanya menimbulkan fitnah, maka kadang-kadang seorang atasan, seorang pimpinan harus sat mengambil keputusan untuk adanya kemaslahatan. Kadang-kadang kaki yang busuk, kaki yang berpenyakit harus diamputasi walaupun harus berdarah-darah, walaupun karena sakit. Yang penting mempertahankan ruh nyawa daripada penyakitnya menjalar kemana mana, amputasi. Daripada hal-hal menimbulkan yang lain, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Dengan memotong itu, sekira-kiranya ada kemaslahatan, ambil keputusan, ambil kesimpulan, kebijakan sehingga adanya prioritas kemaslahatan yang diperjuangkan. Itulah yang dilaksanakan, dipraktekkan oleh Khalifah Utsman bin Affan pada masanya. Yang ketiga, selain daripada membersihkan, mencuci, menghanguskan, membakar daripada Al-Quran, yang ketiga adalah mengubur mushaf tersebut. Tentu menguburnya di tempat yang bukan tempat lalu lalang, bukan di tengah-tengah jalan, kuburnya di tempat jauh daripada keramaian. Seperti halnya manusia, cara penghormatan terakhir memuliakan manusia dengan cara dikuburkan. Maka Al-Quran mulia, Al-Quran agung, cara mengagungkan memuliakan Al-Quran bila mana tidak bisa menjaganya, kuburkan Al-Quran, pendem Al-Quran, gali, simpan di tempat yang tidak terjamah oleh orang-orang. Maka inilah salah satu kaidah daripada usul fikih, namanya saddud dari'ah. Saddud dari'ah itu apa? Sebuah langkah, sebuah sikap menghindari segala potensi agar tidak terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Daripada bercecer terus nanti nggak bisa kita ngejaganya, tercecer berantakan diinjak-injak, daripada begini, daripada begitu, saddud dari'ah, langsung bakar ataupun dengan cara dikubur. Sekira-kira bila mana kita tidak demikian bakal dosa, bakal adanya fitnah, jangan. Umpamanya sesuatu yang menyebabkan kita kalau melakukan bakal berdosa akan timbul fitnah, jangan. Itu namanya saddud dari'ah. Contoh, kira-kira kalau ustadz, kalau kiai, kalau ulama jalan-jalan ke Bali, kira-kira ngeliat apa? Kalau ke Bali, banyak dosanya apa banyak ibadahnya? Dosanya. Supaya enggak banyak dosanya, jangan ke Bali. Itu namanya saddud dari'ah, menghindarkan, menutup potensi-potensi yang menyebabkan dosa, jangan. Umpama lagi. Begadang boleh gak begadang? Begadang boleh gak? Dua orang ya jawabnya. Begadang boleh gak? Tapi kalau begadang kalau subuh kesiangan, jangan. Itu namanya saddud dari'ah, menghindarkan, menutup hal-hal yang sekira-kiranya kalau kita kesana bakal timbul dosa, kesalahan, fitnah, jangan. Itu namanya saddud dari'ah, menutup celah-celah, pintu-pintu kemungkinan yang jikalau kita masuk ke sana bakal dosa, bakal fitnah, salah, namanya saddud dari'ah. Daripada Al-Quran tercecer, diinjak-injak, kita nggak bisa menjaganya, khawatir tidak memuliakan, maka hindari itu, tutup dengan cara dikubur atau dibakar. Inilah 3 cara amaliyah yang disampaikan oleh para ulama. Al-Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, bagaimana manajemen, bagaimana perawatan masjid, musola, majelis taklim, dan ini perlu diketahui oleh petugas-petugas ataupun pengurus yang berkaitan dengan ini. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk Al-Qur'an, Al-Qur'an tetaplah Al-Qur'an. Quran lapuk itu dibaca udah kagak bisa kebaca, dibuang dosa. Betul apa betul? Dibaca udah kagak kebaca, dibuang dosa.
Di dalam kehidupan ada manusia-manusia yang seperti Quran lapuk. Di dalam kehidupan ada manusia-manusia yang seperti Quran lapuk. Quran lapuk tuh dibaca udah kagak nyambung, dibuang dosa. Siapakah mereka manusia-manusia yang seperti Quran lapuk? Yang pertama, mereka yang seperti Al-Quran lapuk. Kalau kita baca udah kagak nyambung, komunikasi udah kagak nyambung, enggak diopenin, dosa kitanya. Yang pertama, Quran lapuk itu adalah orang tua. Betul Pak? Dikasih makan, dimasakin, ngomong ke tetangga kagak pernah dimasakin. Padahal anaknya udah masakin. Anaknya udah masakin, diajak jalan-jalan, dibeliin perhiasan, dibeliin baju, ngomongnya ke orang-orang, kagak pernah bahagiain anak gua mah, kagak pernah ngasih makan anak gua mah, kagak pernah ngasih banda apa anak gua mah, padahal kita kurang apa jadi anak, umpama begitu. Yang begini jangan dilawan. Apapun kondisi orang tua, itulah orang tua. Sepinter-pinternya anak S1, S2, S3 di depan orang tua, copot S-nya jadi orang bodoh di depan orang tua mah. Jangan nunjukin pinternya di depan orang tua. Kagak boleh. Orang tua tetap walaupun begitu nggak tamat sekolahnya, itu lebih hebat daripada anaknya. Anaknya S1 nggak bakal ada kalau kagak ada orang tua, betul. Kaya anaknya nggak bakal kaya kalau kagak ada emang bapaknya. Maka kayanya dia ngejogrok mobilnya, hartanya, pangkatnya, dia depan orang tua mah udah ngeluk baik, udah ngeluk kayak alam tetelo. Kagak udah kayak punya apa-apa. Udah orang tua kada kayak ayat kayak Quran lapuk. Mau apa go udah bener orang tua mah. Salahnya bener pokoknya mah. Maka orang tua mah mau apapun tetap aja orang tua, Quran lapuk. Dibuang dosa. Kita ngomong udah kagak nyambung. Quran lapuk. Bagaimana Quran lapuk? Ya udah, ngomong udah kagak nyambung, dibuang udah dosa anaknya. Quran lapuk udah. Dibakar, dibakar. Gak boleh. Orang tua udah begitu. Udah begitu. Mau gue ngerujitin kayak mau apa kayak udah. Pokoknya mah Quran lapuk kagak boleh kita nentangnya. Maka bagaimana berhadapan dengan orang tua yang begini, ngomong udah kagak nyambung, semaunya udah kagak nyambung. Yang salah dalam hal ini bagaimana kita sebagai anak bersikap kepada Al-Quran yang kayak orang lapuk. Satu, bagaimana sikapnya kita sebagai anak kepada orang tua. Satu, sehebat apapun kita bisa ngomong sekalipun, doamu begitu tajam ketika minta. Kalau kita minta diijabah umpamanya, di hadapan orang ngomong diem orang karena hebatnya omongan kita. Di depan orang tua mah jangan menunjukkan kehebatan itu. Tetap seberat apapun ucapan kita, hebat doa kita, tajam doa kita, semuanya kali ngangkat tangan ijabah langsung. Ngomong orang diem karena ngomongan kita, tapi di hadapan orang tua kita bukan apa-apa. Maka oleh karena itu jangan sekali berdebat di hadapan orang tua yang mana dia adalah orang yang mengajarkan kita berbicara. Sehebat apapun omongan kita, sehebat apapun doa kita, pengaruh apapun doa kita di hadapan orang tua, tidak boleh ngedebat orang tua. Maka Al-Quran wala takul lahuma uf. Jangan pernah mendebat di hadapan orang tua yang mana orang tua adalah orang yang mengajarkan kita berbicara. Bila mana kita ngedebat, nyalahin orang tua, su'ul adab namanya. Maka dalam apapun kondisi orang tua, Al-Quran mah tetap mulia. Al-Quran tetap agung. Sehina apapun emak bapak kita,
Sebodoh apapun mau begitu, tetap kita nggak bakal masuk ke surga kalau nyakitin sama bapak kita. Kan begitu. Quran orang tua tuh kayak Quran lapuk. Apapun kondisinya, bodoh, hina, jorok, tetap aja Quran. Namanya Quran mah mau lapuk kayak mau usang, tetap mulia, berharga. Seperti halnya orang tua kita. Maka di dalam kehidupan ini ada manusia-manusia yang seperti Quran lapuk. Dibaca udah kagak kebaca, dibuang, dosa. Yang pertama adalah orang tua. Maka orang tua mah udah. Betapapun ribuan sujud kita kepada Allah, sehebat apapun sholat kita, berjutaan lembar sedekah apapun hebat daripada ibadah kita, tapi di saat seorang anak menggores hati seorang ibunya, maka surga bukan miliknya lagi. Tetap Quran mah mahal. Quran tetap mulia, Quran tetap agung, Quran tetap terhormat. Bentuknya apapun, Quran tetap Quran, orang tua tetap orang tua. Mau bodoh sekalipun, mau tolol sekalipun, mau bego sekalipun, mau kagak nyamuk sekalipun, tetap orang tua adalah orang tua. Quran lapuk. Anaknya bukan apa-apa. Justru anaknya menjadi apa-apa karena orang tua yang begitu. Hakikatnya yang hebat orang tua, yang pintar orang tua, yang sukses adalah orang tua. Maka anak bukan apa-apa di hadapan orang tua. Sampai-sampai ulama-ulama hadromaut nih Pak, ulama-ulama hadromaut. Kalau datang ke orang tuanya, datang ke rumah orang tuanya, sendal langsung dicopot. Sendal langsung dicopot. Kenapa kok dicopot? Orang-orang di sana, ulama-ulama hadromaut, dia tidak mau kakinya lebih tinggi daripada kaki orang tuanya. Sendalnya copot. Karena kalau anaknya pakai sendal, emak bapaknya nyeker, berarti lebih tinggi siapa kakinya? Anaknya copot sendal, saking segitunya ulama-ulama tuh. Saking apa? Menghormati betapa hebatnya orang tua, jasa yang memberikan perubahan kepada anaknya. Maka ada Al-Quran lapuk, diantaranya yang pertama orang tua. Yang kedua, mereka yang seperti Quran lapuk, kondisi apapun tetap mulia, kondisi apapun tetap agung. Yang kedua adalah guru. Nah ini dia. Disampaikan oleh Mu'alim Syafi'i Hadzami, salah satu ulama Betawi, beliau menyebutkan guru adalah seperti sumur yang tidak pernah kering. Biasanya mah kalau sumur diambil airnya, lama-lama bakal kering. Guru mah harus menjadi sumur yang tak pernah kering. Kenapa demikian? Mu'alim Syafi'i Hadzami berkata, seorang guru bila mana sudah berhenti belajar, berhenti mengajar. Lalu Syafi'i Hadzami mengatakan, seorang guru yang sudah berhenti belajar, berhenti ngajar. Paham gak Pak? Kalau kita cuman output ngajar, enggak belajar, itu seperti sumur. Kalau diambil, lama-lama bakal habis. Guru yang berhenti belajar, silahkan berhenti. Entar ngajarnya asal-asalan. Itu baik, memang kagak ada lagi. Kenapa? Karena dia berhenti belajar. Di saat guru berhenti belajar, silahkan berhenti. Karena guru seyogianya harus seperti sumur yang tidak pernah kering. Apa baik santrinya, muridnya ngaji harus bisa. Itulah seorang guru. Dan posisi guru apapun bentuknya. Guru kita yang ngajar alif-alifan di kampung, ngajar wudhu, ngajar pasolatan, seapapun keadaannya guru
guru tetap mulia daripada muridnya. Hebat muridnya, tetap lebih hebat gurunya. Maka ketika seorang murid di hadapan guru, maka harus dia menunjukkan kebodohannya di hadapan guru. Tidak boleh seorang murid di hadapan guru menonjolkan bahwa muridnya lebih hebat daripada muridnya. Tetap kondisi apapun, guru adalah guru. Mau dia terbelakang ke, mau sosialnya rendah ke, mau apapun, tetap guru. Seperti halnya Quran lapuk, kondisi apapun dia lebih mulia, lebih berharga daripada yang lain. Maka ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita dalam kitab Ta'limut Ta'alim. Syekh Ismail Az-Zurnuji menyebutkan ada dua santri, alumni katakanlah begitu. Satu alumni katakanlah si A, ketika lebaran datang, si A datang. Ketika si A datang ke gurunya, ditanya oleh gurunya, Tong, sendiri baik, mana si Pulan temen lu ketika dulu ngobong di sini, kagak bareng, apa kata temennya? Guru, si Anu mah enggak bisa datang, enggak bisa silaturahmi lebaran. Kenapa? Dia ngurusin emaknya yang sedang sakit. Apa kata gurunya? Kata gurunya, sampein ke dia. Apa sampein kata gurunya? Satu, bila mana seorang murid takdim kepada gurunya, maka manfaatlah ilmunya. Bila mana seorang anak bakti kepada orang tuanya, berkahlah hidupnya. Paham gak Pak? Itulah konsekuensinya. Jadi idealnya seorang murid bakti kepada orang tua, hormat kepada guru, supaya apa? Ilmunya manfaat, hidupnya berkah. Maka dalam kondisi apapun, guru adalah guru. Guru enggak boleh disalahin walaupun salah. Begitu pokoknya mah. Udah lecek ke, udah usang ke, udah apa ke. Dikasih pokoknya mah udah ke, disuruh umpamanya disuruh imam, wah ilah salah baik, tetap baik guru mah guru. Lebih hebat salahnya guru itu lebih hebat daripada hebatnya murid. Tetap aja guru mah guru. Quran lapuk namanya gua tuh. Maka ngomongnya guru, ngomongnya orang tua udah aja pokoknya mah bener, udah bener pokoknya bener. Jangan ditembalin, nggak udah. Pokoknya mah guru ngomong gitu udah iya baik udah. Orang tua ngomong iya baik jangan ditembal. Namanya gua Quran lapuk. Quran lapuk dibaca kagak kebaca, dibuang dosa. Kagak didengerin, udah dosa kita. Guru ngomong kagak nyambung, dengerin aja. Udah namanya gua Quran lapuk. Maka bukan hanya bagaimana kita berinteraksi menjaga kehormatan lembar mushaf Al-Quran, tapi ada profil manusia kehidupan yang diibaratkan oleh para ulama seperti Al-Quran lapuk, yaitu adalah orang tua dan guru. Maka warna apapun orang tua kita, warna apapun guru kita, salah dan benarnya tetap guru orang tua adalah Quran. Bagaimana kita bersikap memposisikan sebijaksana mungkin antara takdim dan hormat kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu keberkahan, kemanfaatan dunia dan akhirat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya guru, ini seringkali kan Al-Quran itu dijadikan mas kawin nih. Itu hukumnya apa ya kalau Al-Quran itu dijadikan mas kawin? Apalagi setelah dia menikah itu Al-Quran gak pernah dibaca sampai lapuk. Nah itu hukumnya gimana Ustaz? Saya mohon penjelasannya. Bagaimana Al-Quran yang dijadikan mas kawin? Patokan dalam mas kawin, satu al-intifa, ada manfaatnya. Yang kedua antarodin, kedua-duanya ridho.
Jangankan Al-Quran, bila mana si laki-laki ngasih maharnya hanya cincin yang terbuat dari rantai besi, jadi kawat, tapi perempuannya redo, menjadi masalah, apalagi Al-Quran. Cuman yang menjadi masalah, niatnya baik, akan tetapi bagaimana kalau Al-Quran cuman hanya legalitas formal untuk mas kawin, tetapi kedepannya tidak dibaca, masalahnya berbeda lagi. Yang penting mah niatnya mungkin supaya keluarganya pedomannya pakai Quran gitu mungkin. Silokanya begitu. Jadi suaminya akhlaknya pakai Quran, istrinya pakai Quran, keluarganya ala Quran begitu. Walaupun Qurannya enggak dibaca, tapi lebih sempurna Qurannya dibaca. Wallahu a'lam. Guru tanya, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mushaf, kan kalau di madrasah diniyah atau misalnya pelajaran agama, menugaskan anaknya misalnya nulis ayat Al-Quran atau soal. Nah, apakah itu termasuk jenis mushaf atau tidak? Kalau misalnya tercecer, apakah disamakan dengan Quran lapuk tersebut? Terima kasih. Loh, udah keluar ini ya. Yang pertama, di dalam terminologi mushaf Al-Quran, mushaf itu adalah bukan hanya lembaran hanya contoh ya. Mushaf itu adalah media apapun yang dituliskan atasnya Al-Quran. Karena mushaf tidak hanya harus Quran, zaman dulu belum ada kertas, zaman dulu di kulit, di batu, di pelepah kulit kayu, maka tidak hanya kertasnya sekarang saja, zaman modern. Artinya secara umum Imam Az-Zurjani menafsirkan mushaf Al-Quran itu adalah media apapun yang dituliskan atasnya Al-Quran, maka itu adalah mushaf Al-Quran. Baju kaligrafi kagak boleh makainya kalau kagak punya wudu. Di mobil ada kaligrafi fabi ayyi ala rabbikuma, kagak boleh nyentuhnya kalau kagak punya wudu. Di motor ada bismillahirrahman, kagak boleh nyentuhnya kalau kagak punya wudu. Di mobil ada gantelan, ada tulisannya. Sama, kagak boleh nyentuhnya kalau kau kagak punya wudu. Pintu rumah kaligrafi dari kaca. Qul huwallahu ahad, kagak boleh nyentuhnya kalau kagak punya wudu. Itu mushaf. Mushaf bukannya Quran 30 juz, media apapun yang ada tulisannya Al-Quran, walau hanya Qaf, Yasin, itu adalah mushaf. Maka secara standar la yamassuhu illal mutahharun, kecuali bagi anak-anak yang sedang belajar diperbolehkan oleh agama menyentuh, berinteraksi walau tanpa berwudu. Masalah yang kedua, lembaran tercecer, baik itu ikro, pelajaran, mode pembelajaran, selagi ada ayat Al-Quran hukumnya sama, harus dijaga dan dirawat. Wallahu a'lam. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.